masuk Bu. Baik Bu, ya silakan duduk. Selamat datang di rumah konseling Bu. Perkenalkan, saya Zulkifli Lisa, bisa dipanggil Kak atau bisa dipanggil Ibu. Sedangkan Ibu dengan kakak siapa? Nadia Kak. Oh, Kak Nadia. Tadi datangnya ke sini sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Tahu rumah konseling ini dari mana Kak? Dari teman Kak. Oh, dari teman. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum Kak. Oh, belum pernah. Jadi belum tahu ya apa itu konseling ya. Jadi konseling itu saya sebagai konselor dan kakak sebagai klien. Di sini kita sama-sama mengentaskan apa kesedihan yang ada di pikiran kakak. Kakak boleh menceritakan dengan leluasa tanpa khawatir bahwa informasi ini akan tersebar, karena saya akan menyimpan data-data dan informasi yang akan kita. Jadi apa yang mengganggu pikiran kakak akhir-akhir ini? Jadi Kak, akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya adalah saya malu. Saya tidak percaya diri di saat bertemu dengan orang lain Kak. Kapan kakak merasakan hal seperti itu? Sebenarnya sudah lama Kak, tapi sampai akhir-akhir ini saya masih tidak percaya diri di saat bertemu dengan orang lain. Yang mana saat saya bertemu dengan orang lain itu saya tidak percaya diri. Malahan ketemu orang yang dikenal saya lari. Saya tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Entah kenapa saya merasa kayak orang lain itu tidak suka aja dengan saya, padahal belum tentu orang lain memikirkannya seperti itu. Tapi saya merasa aja orang lain itu tidak menyukai saya. Jadi ketika saya bertemu dengan orang yang saya kenal, saya menghindari bertemu dengan orang tersebut. Saya mencari cara lain supaya tidak bertemu secara langsung dengan orang tersebut Kak. Apa alasan kakak tidak percaya diri ketika bertemu dengan orang lain Kak? Karena dulu saya pernah tidak disukai orang lain. Saya tidak tahu mengapa saya pernah tidak disukai orang lain, sehingga hal tersebut membuat saya sampai saat ini saya tidak berani untuk berinteraksi dengan orang yang saya tidak terlalu dekat dengan dia. Kalau saya sudah kenal dengan dia saja, mungkin ketika saya bertemu, saya dari jauh melihat dia, saya memilih untuk tidak bertemu secara langsung dengan orang tersebut Kak. Apa yang terjadi waktu itu Kak? Jadi pada saat itu Kak, saya sama teman saya cuma berdua, jadi kami itu dekat berdua. Dan pada kami dekat berdua itu kami sering nonton anime pada saat istirahat. Dan ketika ada jam kosong pun kami emang sibuk berdua aja, jadi kami tidak ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain yang masih ngobrol bercerita. Kami nggak ikut-ikutan, jadi kami dengan fokus dengan berdua aja. Sepertinya itu mungkin yang membuat orang lain itu tidak menyukai saya. Jadi kayak dia itu kadang menyindir atau bagaimana gitu, pokoknya dia itu tidak suka dengan saya Kak. Jadi Kak, kan saya sama teman saya ini sibuk berdua aja Kak, jadi kami itu kurang berbaur dengan teman-teman yang lainnya, sehingga teman-teman yang lain itu sering menyindir kami Kak, karena kami nggak mau berbaur dengan mereka. Kami sibuk dengan dunia kami sendiri, karena kami sehobi. Jadi kami sibuk dengan dunia kami sendiri, kami tidak berbaur dengan mereka, sehingga mereka tidak menyukai saya Kak. Apa yang mereka katakan? Oh, pada saat itu ya apa sih sok-sokan gitu loh Kak, kayak sok-sokan ini sok itu, sehingga diajak main nggak mau, diajak istirahat nggak mau, lebih milih dalam kelas gitu, kayak menyebut apa sih sok-sokan gitu loh Kak. Jadi apa tanggapan kakak terhadap perlakuan mereka? Sebenarnya awalnya kami kesal juga Kak, tapi karena teman saya ini ya bodoh amat aja lah, terserah dia dengan pemikirannya dia. Ya udah, kami sibuk berdua lagi, nggak kami pikirkan mereka Kak. Tetapi kejadian itu Kak membuat saya sampai saat ini itu bisa saya menemui orang lain, saya mengenal orang lain, tapi saya tidak terlalu dekat dengan orang lain Kak. Jadi saya lebih memilih menghindar, supaya nggak usah ada kita ketemu, kayak takut aja nanti penilaian orang lain tentang saya itu buruk gitu loh Kak. Karena kejadian pada waktu itu membuat kakak menjadi orang yang lebih tertutup kepada teman-teman baru, kemudian juga lebih menghindar ketika menemui orang yang tidak terlalu dikenal ya Kak ya. Iya Kak. Jadi Kak, dari permasalahan gangguan yang membuat saya tidak berani bertemu dengan orang lain itu Kak, apakah ada saran yang Kakak berikan kepada saya sehingga saya itu tidak perlu takut Kak untuk ketemu dengan orang lain, karena tidak semua orang lain itu punya pemikiran yang sama dengan teman-teman saya yang sebelumnya itu Kak.
Baik, dari pernyataan kakak tadi sebenarnya itu sudah merupakan jawaban, karena memang setiap orang itu tidak memiliki persepsi yang sama penilaian mereka terhadap kita. Jadi kita cuma perlu memikirkan hal-hal yang positif, karena kalau kita sudah berbuat baik, maka orang akan berbuat baik kepada kita. Karena kadang kalau kita menyapa, pasti orang juga tersenyum kepada kita. Baik kak, dan seharusnya kak, apakah yang harus saya lakukan supaya kak saya itu tidak takut untuk bertemu dengan orang lain? Kak saya tidak merasa cemas lagi ketemu dengan orang. Ketika kakak bertemu dengan orang itu, kakak bisa memberikan diri saja bahwa hadapi hal itu. Jangan berpikir bahwa mereka tidak menyukai kita. Hadapi saja, bertemu, kemudian sapa, hai, tersenyum. Kakak bisa memberikan itu. Hapuskan semua rasa takut itu. Jangan pikirkan hasil akhir yang buruk, tapi pikirkanlah nanti kalau bersilaturahmi, tersenyum, kita mendapat pahala, juga menyambung tali silaturahmi kita. Jadi bagaimana kak? Baik kak, saya akan mencoba. Saya menerima saran dari kakak dan saya akan mencoba untuk menerapkannya itu dalam kehidupan saya sehari-hari kak. Jadi dari proses konseling kita hari ini, apakah yang dapat kakak pahami? Jadi kak, dari proses konseling kita pada hari ini yang dapat saya pahami adalah tidak semua orang itu mempunyai pemikiran yang sama kak. Jadi saya tidak perlu takut ketika saya bertemu dengan orang lain, orang yang baru saya kenal atau yang saya tidak terlalu dekat orang itu. Saya tidak perlu takut, saya tidak perlu khawatir. Saya hadapi saja. Ya udah, kalau bertemu itu kita sapa, kita senyum dengan orang tersebut kak. Dan juga kita itu berbuat baik dengan orang lain, karena apa yang kita lakukan itu bebas kepada kita. Nggak usah takut kepada orang lain itu kak, hadapi saja. Kan kita juga tidak mengganggu orang lain kak. Iya. Ya udah kak, dihadapi saja kak. Kapan kakak akan memulai hal ini? Baik kak, saya akan mencobanya dari nanti setelah konseling ini kak. Di saat saya bertemu dengan orang lain yang saya kenal, mungkin saya dapat senyum, saya dapat menyapa kakak itu misalnya, hai kak gitu. Kayak ya udah, kita kan memang kenal, bukan sok kenal, emang kenal kita. Udah, saya memberanikan diri aja untuk menyapa orang tersebut. Jadi setelah proses konseling ini, bagaimana perasaan kakak? Perasaan saya sedikit lega ya kak, karena kejadian ini juga udah lama dan mengganggu saya sampai akhir-akhir ini. Dari apa yang penjelasannya kakak berikan tadi itu dapat merubah mindset saya, sehingga saya dapat untuk lebih berpikir positif apapun yang terjadi itu. Kayak nggak usah mikirkan yang negatifnya dulu, kita coba aja dulu, kita hadapi tantangannya tersebut, kita lakukan. Karena kalau kita juga nggak jahat sama orang lain tuh, yang ngapain kita takut gitu loh kak. Baik kak. Iya baik. Jadi tampaknya Kak Nadia sudah mengubah mindset Kak Nadia untuk menjadi lebih baik dan lebih percaya diri dan menghadapi rasa-rasa takut yang Kak Nadia alami ya. Jadi apa ada lagi yang Kak Nadia ingin tanyakan? Oh tidak kak, ini tidak ada kak. Karena apa yang kakak jelaskan itu sangat udah mengubah mindset saya untuk lebih berpikir positif itu. Karena sebelumnya mindset saya itu terlalu negatif sama orang lain. Iya baik. Mungkin semoga kedepannya Kak Nadia menjadi orang yang lebih percaya diri, berpositif thinking, dan juga lebih berani menghadapi hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Mungkin kita akhiri pertemuan konseling kita pada hari ini. Nah, marilah kita bersama-sama ucapkan syukur dengan alhamdulillah. 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 Kak, Iya.